La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi an akuna minal jahilin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita bisa berinteraksi lagi ya untuk melanjutkan pembelajaran tentang sejarah peminatan. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, dijauhkan dari wabah dan musibah, sehat ya, dan tetap lanjutkan disiplin diri, menjaga kebersihan. Kalau keluar rumah, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak ya. Mudah-mudahan dengan kita disiplin pada diri sendiri akan berkurang orang-orang yang kena COVID-19 ya, dengan rendahnya penderita COVID-19. Mudah-mudahan daerah kita menjadi zona hijau dan kemudian kita bisa melanjutkan kembali sekolah di sekolah yang nggak lagi di rumah. Nah, mudah-mudahan semua kondisinya segera membaik, kita menjadi zona hijau sehingga bisa kembali membuka sekolah. Nah, balik lagi ke topik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita tentang abad pertengahan. Minggu lalu kita membahas tentang abad pertengahan awal. Nah, hari ini kita akan membahas periode abad pertengahan tinggi ya. Minggu lalu kita membahas periode abad pertengahan awal. Hari ini kita membahas periode abad pertengahan tinggi. Nah, ini lukisan yang menjelaskan tentang abad pertengahan. Ya, baik, kita mulai. Kita akan membahas abad pertengahan tinggi dari sosial politiknya. Nah, di abad pertengahan tinggi ini muncul sistem pemerintahan kota. Muncul sistem pemerintahan kota yang mapan yang dijalankan oleh Gonfalonier, pemimpin yang kaya raya, yang terdiri dari pedagang, bankir, dokter, pengacara, dan lain-lain. Ya, jadi abad pertengahan tinggi itu bermunculan yang namanya pemerintahan kota yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kaya raya yang biasanya bekerja sebagai pedagang, bankir, dokter, pengacara, dan lain-lain. Ya, jadi berkembangnya kota di abad pertengahan tinggi ini. Nah, misalkan ini adalah Citadel dan Kastil Carcassonne di Prancis Selatan. Ini adalah kota abad pertengahan ya yang masih ada sampai hari ini. Jadi ini fenomena kota abad pertengahan bentuknya seperti ini. Ya, kota yang dilindungi oleh benteng-benteng tinggi supaya menahan atau menghindari serangan dari bangsa luar ya. Jadi kota-kotanya itu dilindungi dengan benteng-benteng yang tinggi. Nah, ini kotanya. Ya, ini kota Citadel dan punya Kastil Carcassonne di Perancis Selatan. Ini adalah struktur kota abad pertengahan yang masih ada sampai hari ini dan dijadikan sebagai objek wisata ya di Perancis. Ini kota abad pertengahan. Jadi banyak kota-kota seperti ini yang pemimpinnya adalah orang kaya raya yang profesinya adalah pedagang, bankir, dokter, pengacara ya dan lain-lain. Nah, kita lanjut. Bermunculannya self-governing atau pemerintahan independen.
berbentuk republik seperti di Firenze atau di Florence ya, Italia. Kemudian ada kota Venesia, Siena, Genoa, Sisilia, dan lain-lain. Jadi di abad pertengahan itu politiknya ada yang kerajaan dipimpin oleh raja, kemudian punya anak pangeran ya yang nanti akan mengganti dia. Tapi secara sosial politik juga ada kota-kota atau republik independen. Ya, jadi ada kerajaan yang minggu lalu kita bahas ya. Ada raja, bangsawan, gereja, ada knight ya, tentara, itu kerajaan. Tapi di belahan dunia yang lain juga ada namanya self-governing atau republik pemerintah independen. Jadi bukan kerajaan, tapi republik. Kayak kita ini ya republik negaranya. Nah, mereka ini negara-negara yang merdeka, pemerintah-pemerintah yang merdeka. Banyaknya di Italia ya seperti ini. Di kota Firenze, di Florence ya, Fiorentina, di kota Venesia, Siena, Genoa, Sisilia, dan lain-lain. Jadi ada pemerintahan yang independen, bukan kerajaan ya. Lalu munculnya negara-negara berdaulat, sovereign state seperti kerajaan Inggris, Perancis, dan juga Jerman. Nah, ini kerajaan-kerajaan yang semakin lama semakin kuat ya. Kerajaan-kerajaan yang berdaulat, kerajaan Inggris, orang Anglo-Saxon ya. Ada juga Perancis yang didirikan oleh orang Franka, dan juga bangsa Jermanik yang mendirikan kerajaan Jerman. Inggris sampai hari ini masih ada ya kerajaannya. Jadi dari abad pertengahan kemudian bisa masih terus berdiri sampai hari ini. Ya, jadi sosial politik di abad pertengahan itu ada negara yang bentuknya republik, ada juga negara yang bentuknya kerajaan ya, seperti kita hari ini ya. Seperti kita hari ini ada negara yang bentuknya republik seperti Indonesia misalkan ya. Tapi ada juga yang bentuknya kerajaan seperti Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Thailand ya kan, itu negara-negara bentuk kerajaan. Jadi sangat beragam ya sosial politiknya itu. Ada yang republik, ada juga yang kerajaan. Lalu sistem politik di masa itu lahirnya lembaga perwakilan. Pertama kali muncul di Inggris dengan nama Dewan Besar ya, Great Council. Suatu forum yang mempertemukan semua elemen. Masih ingat ya Lord? Lord ini raja. Count ini bangsawan, biasanya gubernur di suatu provinsi. Clergy ini pendeta ya, rohaniawan. Knights, tentara, dan serf, budak atau rakyat. Jadi di abad pertengahan ini sudah ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat yang mempertemukan raja, gubernur, rohaniawan, tentara, dan juga rakyat. Nah ini ya, jadi zaman abad pertengahan ini sudah ada DPR. Kalau kita mah disebutnya sekarang di Indonesia itu DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Suatu forum yang bisa mempertemukan orang dengan pangkat tertinggi sampai dengan orang dengan pangkat terendah. Seperti ini ya di Inggris pertama kali. Muncul di Inggris lembaga perwakilan namanya Dewan Besar ya, atau Great Council. Suatu forum yang mempertemukan semua elemen. Lord, raja, count, gubernur tadi ya, dan bangsawan. Clergy, rohaniawan atau pendeta, knights, tentara, dan juga serf, budak yang kebanyakan adalah rakyat. Nah ini ya
sosial politik pada masa abad pertengahan. Lalu pada masa abad pertengahan juga terjadi perang salib. Perang salib ini perang antara orang Kristen dengan umat Muslim. Ya, ada perang salib 1 terjadi pada tahun 1096 sampai 1099. Ada perang salib 2 pada tahun 1147 sampai 1149. Perang salib 3, perang salib 4 ya. Nah, ini terjadi perang salib 4. Salah ya. Perang salib 4 ini perang salib keempat ya. Mohon maaf belum salah ketik. Perang salib 4 ini terjadi pada tahun 1202 sampai 1204 ya. Jadi perang salib 4 terjadi pada tahun 1202 sampai 1204 ya. Itu perang salib keempat. Kalau di sini salah ya, belum sempat diedit. Nah, perang antara umat Islam dan Kristen yang menjadi faktor utama penyebab perang salib adalah perebutan Yerusalem, Baitul Maqdis, atau sekarang daerah Palestina. Nah, ini ya kota Yerusalem yang diperebutkan dalam perang salib. Kota Yerusalem ini ada di Palestina. Kenapa kota Yerusalem itu penting? Karena kota Yerusalem itu kota penting bagi beberapa agama. Situs-situs suci di kota Yerusalem. Kota suci untuk agama Islam, Kristen, Katolik, Kristen Ortodok, dan Yahudi. Misalkan nomor 1, ini di kota Yerusalem ya. Nomor 1 ini warga Yahudi meyakini tempat seluas 14 hektar ini sebagai Temple Mount dan menjadikannya sebagai tempat suci karena dianggap situs bekas kuil kedua yang konon dihancurkan tentara Roma. Muslim menganggapnya Al-Haram, Al-Sharif, dan menjadikannya situs suci ketiga. Situs ini dikontrol Muslim, namun Yahudi dan warga Israel menuntut hak dibolehkannya berdoa di tempat ini. Ini adalah lokasi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman ya. Oleh orang Yahudi ini dianggap suci dan oleh orang Islam juga dianggap suci. Misalkan di nomor 2 ini adalah Dome of Rock. Muslim meyakini tempat ini adalah titik saat Nabi Muhammad naik ke langit ke-7 saat Isra Mi'raj ya. Jadi ini adalah tempat ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ya, dibawa ke langit ke-7. Dan juga di kompleks ini adalah Masjid Al-Aqsa. Ada Masjid Al-Aqsa. Ya, jadi ini adalah tempat yang sangat penting bagi umat Yahudi, Muslim, dan juga Muslim. Ada nomor 4, tembok ratapan. Nah, ini tempat ibadahnya orang Yahudi ya di sini. Ada juga gereja Makam Kudus. Ini adalah gereja yang dianggap sebagai tempat dikuburkannya Yesus Kristus ya. Jadi ini kota Yerusalem adalah kota suci bagi umat Muslim, umat Kristen, dan juga umat Yahudi. Jadi kota ini diperebutkan dan kota ini menjadi penyebab utama terjadinya perang salib ya, ketika orang Muslim sama orang Kristen berebut untuk mendapatkan kota ini ya. Jadi terjadi perang salib ya, terjadi perang salib di masa abad pertengahan. Perang salib ini terjadi karena memperebutkan kota suci Yerusalem ya. Perang salib ini terjadi 4 kali. Perang salib 1 sampai perang salib 4 ya. Yang perang salib
4 ini terjadi pada tahun 1202